Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih bersama dengan Pak Warsito dari Kemenperin dan juga ada Pak Sani Iskandar serta ada Mas Fitra Faisal yang sudah bergabung juga bersama kami melalui telekonferensi. Saya ke Pak Sani mungkin ya, kalau kita lihat dengan meningkatnya angka PMI ini, pertanyaan besarnya adalah apakah ini sudah betul-betul dirasakan oleh pelaku usaha? Apakah produksinya meningkat? Apakah pesanan baru juga muncul begitu? Ya, memang bervariasi ya, tergantung daripada sektor industrinya juga. Ada beberapa yang memang industri tertentu memenuhi kewajibannya daripada permintaan di saat-saat yang sebelumnya yang belum terpenuhi. Namun kita melihat juga ada permintaan-permintaan baru juga, ya khususnya memang yang dari pasar dalam negeri kita. Ya, jadi pasar domestik kita ini kan potensinya kan cukup besar. Ini yang sebetulnya yang betul-betul harus terus dimanfaatkan ya. Jadi jangan sampai akhirnya ya untuk kebutuhan daripada memenuhi pasar domestik kita juga akhirnya juga harus melakukan impor juga gitu ya. Padahal itu produk-produk yang harusnya bisa diproduksi di dalam negeri. Saya rasa itu Mbak Popi. Oke, baik. Mas Fitra, apakah dengan membaiknya PMI ini, begitu ya, ini bisa menjadi salah satu acuan pertumbuhan ekonomi kita bisa membaik di kuartal 3 ini? Ya, Mbak, karena memang kalau kita bicara industri, dia ini memiliki kekuatan antar sektor yang cukup signifikan gitu. Dan dalam beberapa waktu yang terakhir, ketika kalau kita tarik time series dari beberapa periode, ketika industri kita mandek, begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi. Maka kuncinya memang di industri. Ketika industri ini terleverage, maka begitu pula pertumbuhan ekonomi. Sehingga peluang kita untuk tumbuh positif sebenarnya masih cukup terjaga di tahun 2020 ini. Kalaupun misalnya di kuartal ketiga ini kita negatif, artinya memasuki wilayah resesi. Tapi saya rasa peluang di kuartal 4 untuk tumbuh positif ini masih terbuka, yang pada akhirnya saya masih juga cukup optimis bahwa tahun 2020 ini kita masih berada di wilayah pertumbuhan ekonomi positif gitu. Apalagi kalau saya juga mengelola beberapa data yang kategori big data, jadi ada data point. Kalau kita bicara mengenai variabel ekonomi, itu sudah mulai menunjukkan ke arah yang positif gitu ya, sehingga kalaupun kita kehilangan di kuartal ketiga, di kuartal keempat kita masih bisa mengejar, Mbak Popi. Oke, Pak Warsito, insentif kan sudah banyak sekali diberikan gitu oleh pemerintah, walaupun serapannya juga masih terus berjalan. Seperti apa bahwa ini sudah betul-betul menyentuh industri manufaktur di Indonesia? Ya, saya pikir ini merupakan upaya yang terbaik yang dilakukan pemerintah untuk terus memotivasi daripada manufaktur ini tetap tumbuh. Banyak insentif dari sifatnya fiskal, tax holiday, kemudian juga non fiskal yang kita kemas sehingga relaksasi ini akan memberikan dampak positif pada kegiatan manufaktur itu. Dan kami tetap optimis seperti yang disampaikan oleh Pak Fitra tadi, bahwasanya ini memang adaptasi baru. Jadi waktu kita bicara bagaimana kita mencoba untuk disiplin dan konsisten menjaga dari tren pertumbuhan manufaktur ini jadi lebih baik di masa ini. Baik, kita lihat bahwa ekspor non migas kita ini kan tumbuh dan juga cukup bagus begitu dan menyumbang 94,87% begitu ya secara month to month. Kemarin kalau dilihat secara month to month, walaupun misalnya jumlahnya mengalami penurunan secara persentase kalau dilihat dari year to year. Apalagi yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi ini? Karena kita lihat tadi Pak Sani juga bilang substitusi import menjadi salah satu faktor pendukung dan juga ada intervensi fiskal yang disebutkan tadi oleh Mas Fitra. Pak Warsito. Ya, saya pikir akan memberi. Mbak. Jadi pemerintah, Kementerian Perindustrian tetap akan memberikan suatu stimulus terhadap kinerja ekspor karena melihat dari demand pasar internasional pun juga trennya mulai positif.
Karena memang di 3 bulan kebelakang ini semua pada menjas untuk saling terutama di global supply chain-nya. Jadi terutama yang produk-produk otomotif, elektronik, makanan, minuman, tadi kan trennya kinerja ekspornya positif. Dan pemerintah akan memberikan suatu ya seperti yang dilakukan pemerintah Cina, seperti insentif ekspor yang merelaksasi sehingga teman-teman manufaktur itu bisa memberikan ruang untuk utilitasnya naik untuk kebutuhan ekspornya. Oke, baik. Saya ke Mas Fitra mungkin ya. Ini perbaikan aktivitas manufaktur yang terus berlanjut ini kan akan meningkatkan optimisme begitu dari sisi pemulihan ekonomi. Adakah resiko mungkin yang masih harus kita waspadai, Mas Fitra? Ya, tadi faktor resikonya adalah yang sempat saya sebutkan bahwa tren mobilitas justru linear dengan tren outbreak. Nah, sehingga kita ini harus tahu kapan menekan gas dan kapan menekan rem itu, atau bahkan semuanya bisa terjadi bersamaan ya, kalau misalnya memang adaptasi kebiasaan baru ini dijalankan secara paripurna ya, tidak hanya di satu daerah, bahkan itu harus kemudian menjadi kewaspadaan bersama begitu ya Mbak Popi. Kalau kita lihat juga tren ekspor tadi yang juga sempat disampaikan, tren ekspor ini juga sangat sejalan dengan tren kenaikan PMI. Kalau kita lihat justru ekspor meningkat gitu ya, yang jarang-jarang naik. Ya, dalam 2 bulan berturut-turut sampai bulan Juli setidaknya kita tercatat sebelum nanti diumumkan lagi oleh BPAS, ini ekspor tumbuh dan baik sekali trennya. Dan saya rasa di bulan depan karena mengikuti tren juga dari PMI, saya rasa juga akan tumbuh. Nah, selain dorongan domestik dari sisi industri tadi, saya rasa juga ada pull factor dari luar. Karena ada dua hal yang terjadi. Pertama adalah relocation factor, yang kedua adalah China factor. Relocation factor adalah karena negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan juga Jepang ingin kemudian mencari pasar alternatif atau tempat-tempat asal impor alternatif ya. Salah satunya adalah ASEAN dan juga termasuk di situ Indonesia. Makanya kita ikut ketarik-tarik. Yang berikutnya adalah China factor. China ini sudah mulai tumbuh positif dan bergeliat, tetapi mereka dukungan industri dalam negeri masih terbatas sehingga harus impor juga dari ASEAN dan Indonesia. Ini merupakan sebenarnya peluang gitu ya. Cuma hanya saja sekali lagi ketika kita belum bisa memitigasi ini dengan baik, memitigasi pandemi dengan baik, ini akan menjadi salah satu faktor resiko yang kemudian membuat kebijakan jangka menengah panjang dari negara-negara tersebut itu mungkin saja beralih atau terdivert seharusnya ke Indonesia, tapi mungkin terdivert ke Vietnam, terdivert ke Thailand, Malaysia, atau tempat lain yang mana mitigasi terhadap pandeminya jauh lebih baik. Oke, saya ingin tanggapan Pak Sani. Bagaimana menangkap peluang yang tadi disebutkan oleh Mas Fitra? Ya, jadi memang ya peluang ini memang kita betul-betul harus upayakan ya, jangan sampai memang tidak kita bisa raih gitu, karena memang sekarang ini kan situasinya kan semuanya pada berebut ya. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan tentunya ya, karena kita harus berjalan seiring ya dengan bagaimana di satu sisi untuk menangani COVID-nya ini sendiri, namun di sisi lain juga kita harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, itu sama seperti yang proses berpikirnya daripada ini ya, tim yang baru dibentuk ini ya, yang diketuai Pak Erick Thohir ya sebagai ketua pelaksana, di bawahnya Pak Menko Airlangga. Jadi bagaimana Indonesia ini pertama harus sehat dulu ya, tapi paralel dengan itu juga kita juga bekerja, dan dari situ kemudian kita harus tumbuh gitu. Dan ini kita melihat memang di dalam periode-periode saat ini ya ada potensi untuk tumbuh itu. Ya, namun ya sekali lagi memang hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah ya untuk melakukan sosialisasi, dorongan bagaimana protokol kesehatan itu harus dilakukan ya kan. Itu harus betul-betul harus masif ya, termasuk juga untuk kegiatan pemantauannya juga di lapangan. Ya, kemarin Pak Warsito juga datang berkunjung ke kawasan kami, melihat langsung dan mendengar langsung kesaksian daripada industri yang ada. Mereka melakukan dengan sangat baik ya. Namun tetap ya kadang-kadang nih susahnya seperti ini. Jadi pada saat perusahaan
melakukan kegiatan tes secara massal, ya, rapid dan segala macam. Kemudian ada yang reaktif, kemudian ditingkatkan menjadi swab dan sebagainya. Kemudian ada yang positif dan segala macam. Ini kemudian menjadi satu pemberitaan yang kadang-kadang kita melihat juga ada efek yang kurang baiknya gitu ya. Karena ini menyangkut masalah image perusahaan, kemudian bagaimana reputasi di depan customer dan sebagainya. Ini yang harus bagaimana menghandle-nya ini dengan bijak, ini penting. Ya, terutama dari teman-teman dari pemerintah daerah juga. Ya, kalau ada kejadian gitu, ya jangan sampai ada istilahnya itu gerudukan gitu ya, kayak penjahat gitu datang disegel dan segala macam. Ya, lihat aturan-aturannya itu seperti apa gitu. Ya, jadi ini yang kita harapkan Mbak Popi. Jadi harus ada kerjasama dari semua pihak ya, karena memang sekarang oke gitu ya, dalam hal ini kepolisian, TNI semuanya dilibatkan. Namun ini juga mesti hati-hati. Jangan sampai nanti industri ini yang tadinya sudah tertib dan segala macam melakukan tes secara mandiri, akhirnya ya udah deh, mendingan nggak usah lah dia ngomong gitu. Soalnya kalau akhirnya ketahuan ada yang positif segala macam, ya padahal belum tentu kalau perusahaan yang tidak melakukan tes kemudian karyawannya tidak ada yang positif gitu. Ya. Jadi ini harus betul-betul ditangani dengan bijak lah. Saya rasa itu. Oke, Pak Warsito, tanggapan Anda soal ini, apa yang akan dilakukan? Karena kan tadi kita lihat bahwa masih ada kendala, masih ada tantangan harmonisasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah seharusnya bisa berjalan dengan baik. Bagaimana caranya mengantisipasi ini kalau dari pemerintah pusat sendiri? Ya, kuncinya komunikasi ini, Mbak. Bahwasanya baik pemerintah pusat, provinsi, daerah, maupun pelaku industri ini kan harus bersama-sama untuk melakukan terkait dengan bagaimana kita bisa memotong mata rantai COVID ini, namun tidak mengurangi haki daripada mobilitas dan kegiatan industri itu sendiri. Dan kami telah banyak melakukan melalui webinar, kemudian FGD, komunikasi baik formal, informal terhadap pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Dengan adanya PSBB ini memang menjadikan kita banyak silaturahmi ke teman-teman provinsi, kabupaten sebagai tangan panjang pemerintah pusat untuk menerjemahkan apa yang diharapkan daripada pemerintah ini. Berdamai bukan berarti kita harus menyerah, tapi berdamai dengan COVID ini justru menjadi hikmah kita untuk lebih produktif, lebih inovatif, lebih kreatif di dalam membangun ekonomi nasional ini. Ya, alhamdulillah banyak di beberapa daerah telah memahami bahwa di kegiatan industri ini tidak hanya menjadi sesuatu yang dapat memberikan nilai positif di masa pandemi ini, juga memberikan suatu cara pikir dan cara kerja yang lebih baik dan lebih produktif. Nah, ini yang kami dari Kementerian Perindustrian, dari tim pemantau yang itu terus memantau baik secara online maupun offline. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama semua narasumber kami. Kami jeda sebentar pemirsa, kita kembali sesaat lagi.